Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Secondly, as usual, we want to learn about English language. Repeat after me. First. Second. Please continue together. Apa? Third. Fifth. Okay, thank you. Kedua. Kelima. Fifth. Ketujuh. Seven. Sembilan. 12. 14. 20. 7. 2. 5. Fifth. 10. 4. Alhamdulillah. Ya. So now we want to call your name. Absen ya. Who I call his name? Please say motivation word. Except semangat. Ya. Please say loudly motivation word, kata-kata motivasi selain semangat. Oke? Loudly. Yang keras nak. Motivasi kok. Ya. Except semangat. Sudah please. Bu Jibril. Jika cita-citamu pada menjadi utama. Tinggikan cita-citamu meskipun hanya sebatas menjadi Ultraman. Oke, ya. Boleh singkat ya. Boleh singkat, nggak usah panjang ya. Evanova dan Nasya. Masya Allah. Janganlah bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Dipikir lo ya. Ini ya. Kau usah kata zahir. Masya Allah. Bahkan gunung yang besar terdiri dari kerikil-kerikil kecil. Masya Allah. Barakallah. Bintang Ramadan. Berhenti bermimpi, bangunlah dan mulailah melakukan. Wah. Alhamdulillah. Thank you. Adjana antasir wa tadabburi surati An-Nazi'at minal ayah al-ula ila rabi'ata asyata, ayat pertama sampai 14. Oke? Apa arti An-Nazi'at wahai Atar? Malaikat pencabut nyawa. Wan nazi'ati gharqa. Allah memulai ayat atau surat ini dengan sumpah. Mengapa? Apa rahasia ketika Allah memulai atau menyebut sumpah dengan makhluk? Apa rahasia ketika Allah bersumpah dengan makhluknya? Mas Bian,
Maksud Allah bersumpah dengan maksudnya itu penekanan pada satu perkara, menunjukkan keagungan suatu Tuhan dan menunjukkan keyakinan pada diri orang yang beriman. Oke. Menekankan pada satu perkara menunjukkan bahwa perkara itu perkara yang agung dan besar, serta untuk menambahkan keyakinan bagi kita hambanya yang membaca firman-firmannya. Ada berapa surat yang diawali dengan sumpah? Al-Qasam. As-surah al-mabdu'ah bil qasam. Ada berapa wahai Fama? Ada khamsa asyrata suratan, 15 surat. Berapa surat yang dari 15 ini ada di juz amma? 10. Ada 10. Baik. Mengapa Allah menyebutkan malaikat pencabut nyawa? Tidak malaikat Jibril atau malaikat Mikail? Kenapa malaikat pencabut nyawa? Hamka? Ayat 15 sampai 26. Ya. Silakan dibuka bukunya. Mari kita sama-sama baca dulu surat An-Nazi'at ayat 15 sampai 26 beserta artinya. Silakan Mas Surki dibaca ayat 15 dulu. Sudah sampaikah kepadamu Nabi Muhammad kisah Musa? Lanjutkan. Ada Rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa. Ingatlah ketika Tuhan yang menghibur dia Musa di lembah suci yaitu lembah tua. Lanjutkan Jibril. Pergilah engkau kepada Fir'aun dunia, dia telah melakukan. Lanjutkan Obi. Lalu katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk menunjukkan diri? Lanjutkan soalan. Dia tadi tidak masak ya. Dan aku menunjukkan dan aku akan memilikimu ke Tuhanmu agar engkau takut. Lanjut. Lalu dia bisa memperlihatkan mukjizat yang besar kepadanya. Dian. Fakadzdzaba wa asya artinya akan tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai Allah. mendustakan dan mendurhakai Allah. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menentang. Oke. Maka dia mengumpulkan pembesar dan berseru memanggil kaumnya. Akulah kaumnya yang paling Fakhadallahu nakal al-akhirati wal ula. Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Oke. Ayat terakhir. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. Oke, sekarang please read by yourself, iqra'u bi anfusikum al-ayah al-khamisata asyrata ila sadisata wal ishrin ma'al kisah tentang Nabi Musa. Ketika kita berbicara tentang kisah, maka ternyata
sepertiga konten Al-Quran adalah tentang kisah. Mengapa Allah menjadikan firman-Nya sepertiganya berbentuk kisah? Mengapa Allah menjadikan sepertiganya, dan ini jumlahnya tidak sedikit, berbentuk kisah? Kira-kira kenapa? Atar, ayo kira-kira kenapa? Kenapa sepertiga Quran itu kisah? Agar mudah dipelajari. Thank you. Sepian. Wow, salah satu guru terbaik adalah pengalaman. Pengalaman adalah kisah. Ada lagi yang lain? Kira-kira kenapa sepertiga Al-Quran berisi tentang kisah? Ada yang tahu? Adian, you want to try to answer? Agar orang-orang bisa mengambil hikmah dari kisah-kisah itu. Baik, anak-anakku semuanya, bukankah semua dari kita senang dengan kisah? Betul ya? Buktinya kalian minjem buku novel tuh di perpustakaan, isinya apa? Kisah meskipun nggak nyata. Ya? Bukankah ketika ada kisah bercerita kita mendendang seksama? Allah tahu hambanya manusia ini senang dengan kisah. Makanya suci bernama Lembah Tua. Apa pelajaran kita ambil? Cukupkah kita mengenal dan menghafal nama Lembah Tua ini? Tidak. Maka kita akan belajar mulai detik ini tentang kewajiban untuk berdakwah. Allah memanggil Musa, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk di ayat selanjutnya, ihab, pergilah kepada siapa? Fir'aun. Maka berdakwah hukumnya wajib. Wajib. Apa sih artinya wajib? Kurang lengkap? Dikit lagi, ayo. Apa artinya wajib? Dan jika dilakukan tanpa mengenal, jika dilakukan maka akan mendapatkan dosa. Oke, sesuatu yang harus dilakukan. Kalau dilakukan dapat pahala. Kalau ditinggalkan dapat dosa. Maka jika berdakwah hukumnya wajib, yang tidak berdakwah berdosa. Saya ulangi, kalau berdakwah hukumnya wajib, yang tidak berdakwah hukumnya dosa. Dia akan mendapat dosa. Ustaz, semuanya? Ya, semuanya. Ketika seorang sudah balik dan berakal, maka pelan-pelan hukum ini melekat pada diri dia. Lalu kalian bertanya, apa yang bisa kami lakukan untuk dakwah? Begitu toh?
Apakah kami harus berdiri di belakang mimbar berorasi seperti Ustaz? Apakah harus direkam? Tidak. Tidak. Kewajiban berdakwah ini menyesuaikan kondisi. Kewajiban berdakwah menyesuaikan apa? Kondisi. Apa maksudnya? Bahwa ingatlah, tidak mungkin Allah membebani kita di luar kemampuan kita. Tidak mungkin. Maka Allah tahu kemampuan kita, mari kita berdakwah sesuai kemampuan kita. Maka Allah berikan 3 pilihan. Tiga pilihan dakwah. Sekarang pilih. Ketiga ini mana yang sudah bagi kita? Pilihan yang pertama, ad-da'wah bil lisan. Ad-da'wah bil lisan. Dakwah dengan ucapan. Ini yang mungkin kalian sering dapat, yang paling umum. Seperti ustadz-ustadzmu, seperti para dai, para ustadz, berdakwah dengan kata-kata, mengajak umat untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah kepadanya, meninggalkan semua larangannya. Bil lisan ini paling umum, paling sering terjadi. Ya, Ustadz, saya orangnya pendiam, saya tidak mampu berkata-kata seperti Ustadz, kata-katanya jelek, nggak pede pula. Ya, oke, nggak apa-apa. Let's step to next option. Mari kita mengajak ke pilihan kedua. Ad-da'wah bil kitabah. Apa bil kitabah? Dengan apa? Dengan tulisan. Dengan tulisan. Mungkin ada yang tidak mau berkata-kata, tapi pintar nulis. Diksi yang digunakan dalam tulisannya bagus sekali, pintar merangkai kata-kata. Ada dari kalian yang pintar kalau nulis itu, silakan sampaikan ajaran-ajaran mulia agama Islam melalui tulisan. Bikin artikel, bikin postingan positif, bikin buku. Oke? Ya. Ustadz, mohon maaf Ustadz, saya tidak mampu dua-duanya. Ngomong nggak pede, nulis pun nggak cakap. Oke, pilihan terakhir ini terikat pada semua orang. Dakwah bil hal. Saya berikan warna khusus. Ad-dakwah bil hal. Ini yang tidak banyak disadari oleh kita umat Islam secara umum. Apa dakwah bil hal? Dakwah dengan keteladanan.
dakwah dengan akhlak yang mulia, dakwah dengan penerapan ajaran-ajaran mulia agama Islam. Ini dakwah bil hal. Betapa banyak dari kita mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, tapi jauh dari akhlak mulia beliau SAW. Satu, golongan Nabi Musa. Dua, golongan Fir'aun. Oke, seandainya, mari kita berandai-andai kita hidup di zaman Nabi Musa, kita ikut Musa atau ikut Fir'aun? Saya ulang lagi, kalau kita hidup di zaman Nabi Musa, kita ikut Nabi Musa atau Fir'aun? Ragu kalian? Nabi Musa, yakin? 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 Baik, Nabi Musa ini mustad'afin, lemah, tidak punya uang, miskin-miskin, ya, miskin-miskin, sudah miskin, dianiaya pula, tertindas pula. Fir'aun kaya raya, punya jabatan, punya kuasa. Yakin kita ikut Nabi Musa? Kayaknya nggak semudah itu deh. Ya, Bapak nggak tunjuk. Oke, mari kita bermain-main. Ya, agak maju, jangan sampai kena meja. Ya, oke, ya. Baik, permainannya. Sebentar. Satu pin ya. Oke, satu pin. Agak mundurkan mejanya Mas Zaki, nggak apa-apa. Ya. Ketika saya menyebut Musa, silakan berpindah ke sebelah kanan. Ya. Ketika saya menyebut Fir'aun, silakan berpindah ke sebelah kiri. Jadi murid ya? Oke. Bismillah. Ya. Musa. Oke, ya. Musa. Fir'aun. 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 Oke. Ya, sekarang saya tambah. Ketika saya sebutkan golongannya Nabi Musa, sedikit, lemah, teraniaya, dan golongan Fir'aun banyak, kaya raya, berkuasa, silakan berpindah sesuai dengan golongan itu. Oke ya? Oke. Ya. Musa jadi apa? Sedikit, lemah, teraniaya. Ya. Kalau Fir'aun banyak, kaya raya, berkuasa. Oke. Sedikit, banyak, kaya raya. Oke. Tertindas. Mas Hanif, mejanya Hamka di nurun nggak apa-apa. Ya. Oke. Sedikit. Sudah mulai ada yang salah. Oke, ya. Kaya raya. Tertindas. Banyak. Berkuasa. Sedikit. Lemah.
Oke, Lut. Ya, baik. Ya, masih ada yang mana? Ya. Banyak. Kaya raya. Miskin. Pejabat. Ya. Menindas. Oke, menindas. Sedikit. Tertindas. Oke. Ya, baik. Sekarang saya tinggalkan levelnya ya. Silakan berpindah ke sebaliknya. Ya, silakan berpindah ke sebaliknya. Ya, silakan berpindah ke sebaliknya. Ya, ngerti ya? Silakan berpindah ke sebaliknya. Kalau ya, tertindas. Ya, miskin. Menindas. Penguasa. Lemah. Tertindas. Kaya raya. Ya. Miskin. Rakyat jelata. Penguasa. Menganiaya. Kaya raya. Oke. Terakhir, kembali ke aturan awal. Kembali ke aturan awal. Ya, kembali ke aturan awal. Dosanya melebihi Fir'aun saat dia mengaku ana rabbukumul a'la. Aku, kata Fir'aun, kalau dia kaya raya, dia punya kuasa, dia menganggap, masyarakat, rakyat, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Nabi Musa harus menghadapi orang seperti ini. Tapi apa katanya Allah di ayat yang tadi? Fakul, katakan. Jangan kamu perangi. Katakan, sampaikan dengan cara yang baik, cara yang lembut. Kalau Nabi Musa saja menghadapi sosok seperti Fir'aun disuruh bernasihat yang baik, lah bagaimana dengan kita sesama umat Islam? Ya. Farahul ayatul kubro. Apa istilahnya? Turki? Farahul ayatul kubro. Ayat setelahnya anak gondeng. Kemudian dia berpaling seraya berusaha menangkap. Respon terhadap dakwah. Masya Allah. Fakat dakwah wasa. Wow. Respon pertamanya Fir'aun kadzdzaba wasa. Maka jangan kaget kalau ketika kamu memulai berdakwah, respon pertamanya adalah penolakan. Silakan dipelajari 1 menit. Setelah ini kita kuis. Ya, semuanya akan mendapat pertanyaan. Bagi yang bisa menjawab, berhak mendapatkan snack.
Ya. Silakan dibaca 1 menit, 2 menit. Ya, silakan dibaca. Mas Zulkifli, pertanyaan dan jawabannya. Bismillah. Apa yang akan kamu lakukan jika kelak mendapat penolakan saat berdakwah? Nah, Bersabar dan tetap berdakwah, karena sesungguhnya hidayah hanya milik Allah semata. Masya Allah. Syukran, terima kasih. Nanti ya, hadiahnya nanti ya. Oke. Pertanyaannya, mengapa dakwah hukumnya wajib bagi kita? Itu karena salah satu syarat kita itu jadi umat terbaik itu adalah saling amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jika kita tidak melakukannya, umat ini akan hancur. Masya Allah. Terima kasih. Oke ya. Jibril. Mengapa kisah Nabi Musa yang disebutkan Allah di dalam surat An-Nazi'at? Karena menceritakan tentang Nabi Musa dengan Fir'aun dan untuk menghibur Nabi Muhammad. Oke, Allah. Terima kasih. Yuk. Mengapa sepertiga Al-Quran berupa kisah? Yang pertama karena manusia suka kisah. Yang kedua karena kehidupan ini seperti kumpulan kisah-kisah. Yang ketiga agar manusia mengambil hikmah dari kisah. Masya Allah. Tabarakallah. Terima kasih. Mas Olan. Sebutkan tahapan dalam berdakwah. Dalam berdakwah itu ada tiga tahapan. Yang pertama itu bil hikmah, yaitu dengan ilmu. Yang kedua itu an-nadhiyah al-hasanah, yaitu dengan mau'idhah al-hasanah. Mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah, yaitu dengan nasihat yang baik. Yang terakhir itu dengan argumentasi yang baik. Baik. Terima kasih. Syukran. Mas Hanif. Sebutkan bentuk-bentuk dakwah. Yang pertama yaitu adalah dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan kondisi atau bisa menggunakan teladan atau enggak akhlak kita. Terus yang kedua itu dakwah bil kitab, yaitu dengan menulis kitab atau buku. Terus yang ketiga itu dakwah bil lisan, yaitu menggunakan lisan. Oke, terima kasih. Lanjut. Mengapa dakwah hukumnya wajib bagi kita? Karena salah satu syarat agar menjadi umat yang mulia adalah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, yang itu sebenarnya sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, terima kasih. Evan. Mengapa kisah Nabi Musa yang disebutkan Allah di dalam surah An-Nazi'at? Karena Nabi Musa adalah nabi yang paling banyak di Al-Qur'an, yang paling banyak namanya disebut sebanyak 136 kali. Oke, tidak apa-apa. Terima kasih. Apa hubungan antara ilmu dan dakwah? Hubungan antara ilmu dan dakwah adalah yaitu salah satu pada tahapan berdakwah yang dengan al-hikmah atau dengan ilmu. Oke, apa? Yuk. Apa hubungan antara ilmu dan Loh, dakwah? sama. Ya, apa? Sesuai dengan tahapan dakwah yang pertama yaitu al-hikmah. Kalau dakwah itu harus dengan ilmu yang cukup, nggak boleh sewenang-wenangnya. Oke, nggak boleh sewenang-wenang, harus pakai ilmu. Paham? Sebutkan tahapan dalam berdakwah. Oke, Ada 3. bagus. Satu itu bil hikmah. Bil hikmah. Itu dengan ilmu. Jadi kita dengan ilmu itu jadi bijaksana gitu. Habis itu yang kedua itu mau'idah al-hasanah. Itu dengan nasihat yang baik. Oke, Habis itu yang alhamdulillah. terakhir itu al-mujadalah. Maksudnya itu dengan argumen. Argumentasi yang Baik. baik. Alhamdulillah. Apa yang akan kamu lakukan jika kelak mendapat penolakan saat berdakwah? Pertama itu mengintrospeksi diri dan bersabar karena hidayah di tangan Allah, bukan di tangan para pendakwah. Masya Allah. Alhamdulillah. Mengapa sepertiga Al-Quran berupa kisah? Karena Allah mengetahui bahwa hamba-hambanya menyukai kisah dan dunia ini berjalan seperti kisah, dan Allah ingin hamba-hambanya mengambil hikmah dari kisah-kisah. Masya Allah. Alhamdulillah.
Barakallahu fikum jami'an. Ada golongan Nabi Musa alaihissalam sampai akhir hayat hidup kita. Mari kita tutup. Let's close our lesson today by reciting hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma qad istaudanaka ma 'allamtanahu faduddu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsina anhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan semangat anakku semuanya, semoga Allah selalu melindungi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Anda? Suraya Islamic School mencetak generasi Qurani, Robbani, mandiri.